Pada dasarnya ada dua jenis tantangan. Yang pertama adalah dari pihak keluarga inti sendiri. Di sini berarti ada orang tua dan ada si anak. Tadi semakin anak sudah bertambah usianya, dia akan semakin bisa untuk berlogika. Dan di sini berarti dia juga akan siap untuk menyiapkan argumen balasan untuk orang tuanya ketika misalnya ada restriksi yang hendak diterapkan oleh si orang tua. Nah, yang kedua adalah tantangan dari si orang tua sendiri. Di sini kalau keluarganya ada ayah dan ibu, berarti kemungkinan nih ayah dan ibunya tidak unison, tidak satu suara dalam mengatur atau mengelola penggunaan gawai bagi si anak. Di penelitian yang pernah saya lakukan, para responden mengatakan bahwa biasanya si ayah lebih longgar terhadap penggunaan gawai dibandingkan si ibu. Jadi perlu ada kesepakatan antara ayah dan ibu mengenai bagaimana penggunaan gawai bagi anak. Yang ketiga adalah penggunaan gawai oleh orang tua itu sendiri. Jadi kadang-kadang yang orang tua sering lupa adalah bahwa prediktor penggunaan gawai anak atau penggunaan media apapun buat anak itu adalah mencerminkan bagaimana orang tuanya juga menggunakan media. Jadi semakin lama orang tua menggunakan media, anak juga akan semakin lama menggunakan media. Jadi kita bicara modeling di sini. Jadi kadang-kadang yang sering dilupakan orang tua adalah ketika merestriksi penggunaan gawai bagi anak, sudahkah mereka membatasi diri mereka sendiri juga untuk menggunakan, berapa lama mereka menggunakan gawai paling tidak di depan si anak gitu. Jadi di sini tantangannya tidak hanya bahwa dari si anak yang sudah bisa misalnya merengek atau bahkan berbalas argumen dengan orang tuanya, tapi juga dari pihak orang tuanya. Apakah satu suara antara suami dan istri, antara ayah dan ibu, dan juga apakah orang tuanya sendiri juga bisa berdisiplin memonitor penggunaan gawai buat diri mereka sendiri. Ya, jadi orang tua perlu mendiskusikan misalnya kenapa waktunya harus dibatasi, kenapa ada konten tertentu yang boleh diakses dan apa yang tidak boleh atau belum boleh diakses oleh si anak. Kemudian kalau kita bicara tentang anak dan media sosial, karena pada akhirnya anak itu kemungkinan besar akan menggunakan media sosial, maka kita perlu untuk mendiskusikan dengan anak bagaimana misalnya dia melindungi privacy. Jadi mengatur privacy settings, foto apa yang boleh diunggah, yang sebaiknya diunggah atau mana yang tidak. Status seperti apa yang diunggah, mana yang tidak. Bagaimana berkomentar terhadap status orang lain atau foto orang lain. Jadi di sini ada dua aspek yang perlu kita terapkan atau perlu kita diskusikan dengan anak mengenai penggunaan media yang bertanggung jawab. Satu, mengenai apa yang boleh diakses anak dan bagaimana anak dapat melindungi dirinya sendiri ketika misalnya dia nanti akan menggunakan media sosial. Dan yang kedua adalah bagaimana anak menghormati privacy dan hak warganet lain ketika dia berinteraksi dengan pengguna lain di media sosial atau di internet. Sehingga di sini tidak hanya kita melindungi si anak, tapi juga kita mengajarkan anak untuk menjadi warganet yang hormat terhadap pengguna lain. Jadi tidak misalnya kita mengajarkan ke anak untuk tidak melakukan cyberbullying, jelas. Kita mengajarkan anak untuk misalnya tidak menyebarkan berita hoax. Kita mengajarkan kepada anak untuk tidak melakukan atau memberikan komentar-komentar yang sifatnya negatif atau kebencian ketika berinteraksi dengan pengguna lain dalam dunia maya.